Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan merancang tampilan website sesuai dengan soal kuis sebelumnya. Jadi hasil akhir dari perancangannya seperti ini yang kita inginkan. Di sini saya tambahkan sebuah bagian kontak. Ini tambahannya, bagian ini. Pertama kita lihat dulu struktur dari website yang kita inginkan. Di sini ada beberapa elemen yang kita tambahkan. Yang pertama adalah header. Ini bagian header, navigasi. Ini navigasi yang akan mengarahkan ke bagian lain dari website. Lalu ada main. Main itu adalah bagian ini, bagian gambar dan bagian deskripsinya. Perlu kita ingat, di dalam main ini ada dua kontainer. Kalau kita lihat di hasil ini, kontainer pertama adalah kontainer gambar yang akan menampung gambar dan judul makanan pada gambar itu. Lalu ada kontainer kedua, yaitu kontainer deskripsi, yang dimana kontainer deskripsi ini akan menampung deskripsi dari makanan. Kedua kontainer ini kita letakkan di dalam main. Lalu untuk menyusun layoutnya, kita akan menggunakan teknik float. Jadi di dalam main, untuk kontainer gambar kita berikan float, dan kontainer deskripsi kita berikan float. Di samping dari main itu ada aside. Nah, untuk main dan aside ini juga kita susun menggunakan float. Lalu di bawahnya ada contact, lalu ada footer. Jadi kalau kita lihat di sini ada main, aside, contact, footer. Nah, di sini kita tentukan dulu lokasi file dari project kita. Kita pilih open with code. Di sini kita buat dulu file HTML, index.html. Lalu kita buat folder untuk menampung CSS. Kita buat folder style. Lalu isinya adalah style.css. Ini untuk file CSS kita. Lalu kita tambahkan folder gambar untuk menampung gambar yang kita butuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan gambar yang diinginkan. Jadi gambar ini memiliki ukuran 640 x 427. Kita pindahkan saja ke folder kita. Dan ini saya paste di folder img. Baik, ini gambarnya sudah saya masukkan. Sekarang langsung saja kita buat struktur file HTML-nya. Kita beri title untuk website kita Warung Pradana. Kita simpan, kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul Warung Pradana judulnya. Nah, sekarang kita buat dulu sebuah pembungkus atau kontainer. Kita buat kelasnya wrapper. Jadi seluruh elemen yang kita butuhkan akan diletakkan di dalam div yang memiliki kelas wrapper ini. Baik, setelah kita membuat div dengan kelas wrapper, kita terapkan stylenya. Sebelumnya kita hubungkan dulu file HTML ini dengan file CSS. Lalu kita terapkan di sini stylenya div dengan kelas wrapper. Kita beri border 5px solid black. Lalu bagian wrapper ini atau pembungkus kita atur lebarnya 1000px. Untuk tinggi sebenarnya dia akan menyesuaikan isi konten. Namun di awal ini kita atur saja dulu misal 1000px. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul. Karena kalau saya hapus hake ini, dia hake-nya akan menghilang karena hake ini menyesuaikan isi konten. Kebetulan div ini masih kosong. Kita kembalikan. Baik, untuk div sudah, sekarang kita atur div ini agar berada di tengah dan agak bergeser ke bawah. Dalam artian di atas ini ada jarak kosong. Artinya kita akan menggunakan margin. Untuk margin top atau margin atas kita atur menjadi 100px. Kita save dulu. Nah, di sini sudah bergeser ke bawah sebanyak 100px. Lalu margin left kita atur menjadi auto dan margin right-nya kita atur menjadi auto. Nah, dengan kita atur menjadi auto untuk left dan right, dia akan berada di tengah dari elemen pembungkus.
Nah, sekarang kontainer atau div ini sudah berada di tengah. Sebelumnya tambahan kontainer itu adalah elemen pembungkus. Jadi kontainer pembungkus, yang dimana dalam pembungkus itu ada beberapa elemen. Sekarang kita buat dulu bagian dari header. Contohnya adalah seperti ini. Di sini kita letakkan elemen H1 untuk menuliskan tulisan Warung Pradana dan H2 untuk warungnya Indonesia. Di dalam wrapper ini, di dalam kontainer ini kita tambahkan saja di sini header. Sebenarnya jika mungkin teman-teman bertanya, apakah kita bisa menggunakan div untuk pengelompokan elemen? Sebenarnya bisa, namun kalau kita menyesuaikan dengan struktur elemen HTML5 sekarang, kita dianjurkan untuk menggunakan teks sesuai dengan strukturnya. Jadi di sini kalau bagian header kita gunakan tag header, begitupun dengan navigasi dan main. Di dalam header kita tambahkan di sini Warung Pradana. Lalu kita tambahkan H2 warungnya Indonesia. Kita simpan. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang kita beri style untuk bagian header. Kita masuk ke style, kita beri di sini selector, header, background color menjadi red. Di sini ada, sebenarnya ini opsional, bisa teman-teman ikuti juga. Ketika teman-teman menambahkan sebuah style dari suatu elemen, teman-teman tambahkan keterangan. Misal seperti ini, saya tambahkan di sini header start dan di sini header end. Jadi di antara start dan end ini kita terapkan style untuk header. Begitupun juga untuk navigasi dan main nantinya. Kita simpan dan kita lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang backgroundnya sudah muncul, tapi kalau kita lihat di sini ada ruang kosong. Karena secara default CSS akan memberikan sebuah margin meskipun tidak kita atur nilai margin itu sendiri. Solusinya kita bisa tambahkan sebuah selektor bintang. Kita letakkan di paling atas. Kita buat saja di sini margin 0. Sehingga seluruh elemen secara default akan diatur marginnya menjadi 0. Nah, seperti ini kurang lebih. Namun di sini secara default saya ingin seluruh elemen ini memiliki tulisan berjeniskan Arial. Di sini kita gunakan property font family, lalu nilainya adalah Arial. Kita save. Nah, jenis fontnya sudah berubah. Sekarang bagaimana merubah tulisan ini agar berwarna putih? Kalau kita ingat H1 dan H2 itu berada di dalam header. Maka untuk menerapkan stylenya, kita cukup tambahkan saja di sini header color white. Sehingga seluruh elemen yang berada di dalam header akan memiliki warna tulisan putih. Lalu kita tambahkan padding agar tulisan atau isi konten dari header ini tidak terlalu mepet dengan header. Kita beri padding 20 px. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu bagaimana agar tulisan peradananya ini menjadi warna hitam? Artinya ada style yang berbeda meskipun berada di satu elemen. Artinya pradana ini kita tambahkan di sini teks span. Lalu peradananya kita pindahkan ke dalam, kita simpan. Kita terapkan di sini style untuk header H1 span. Kita ubah di sini colornya menjadi black. Artinya elemen span yang berada di dalam H1 yang berada di dalam header juga itu memiliki warna tulisan hitam. Sekarang berubah menjadi hitam. Dan untuk ketebalan tulisan akan saya ubah agar tidak terlalu tebal. Kita tambahkan property font weight, saya isi nilai 100, nilai paling tipis. Nah, di sini sudah berubah. Sekarang kita tambahkan border untuk H1. Sekarang kita tambahkan style di sini header H1. Kita berikan saja di sini border bottom ya, karena garisnya hanya kita letakkan di bawah elemen ini. Kita beri saja di sini misal 5px solid white.
Nah, kalau teman-teman lihat bordernya itu memenuhi satu kontainer ini atau satu header ini, karena elemen H1 ini adalah elemen yang memiliki display berupa blok, di mana blok ini untuk width-nya atau lebarnya itu akan menyesuaikan elemen pembungkusnya alias si header. Maka di sini kita atur saja lebar untuk elemen H1 itu menyesuaikan dengan isi konten. Kita save. Nah, seperti ini kurang lebih. Baik, untuk header sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke bagian navigasi. Sekarang kita akan merancang bagian dari navigasi. Hasilnya seperti ini kurang lebih bagian navigasi. Yang dimana pada navigasi itu terdiri dari sekumpulan tulisan yang menggunakan elemen A. Mengapa menggunakan A? Karena kita ingin fungsikan tulisan ini sebagai hyperlink, atau ketika kita tekan tulisan ini, dia akan mengarahkan kita ke bagian lain. Kita masuk lagi ke HTML, di bawah header. Sebelumnya kita tambahkan dulu komentar header start, header end. Ini sebagai komentar agar ketika ada perubahan yang akan terjadi di header, kita mudah untuk mencarinya, karena sudah kita tambahkan komentar. Baik, sekarang kita masuk ke navigasi. Navigasi start. Untuk navigasi kita gunakan tag nav. Kalau header kita gunakan tag header, kalau navigasi kita gunakan tag nav. Kita tambahkan di sini elemen A. Kita copy saja beberapa. Nah, di sini sudah muncul. Lalu menjadi pertanyaan mengapa tulisan-tulisan ini dapat berjajar ke samping. Hal ini dikarenakan elemen A ini adalah elemen yang menggunakan display inline. Elemen yang memiliki display inline, ketika ada elemen baru, maka dia akan berada di samping dari elemen sebelumnya. Seperti daftar masakan, sebelumnya ada beranda, catering, sebelumnya ada daftar masakan. Berbeda dengan elemen yang menerapkan display berupa blok, yang dimana ketika ada elemen baru, maka dia akan menambahkan baris baru. Seperti contoh H1 dan H2 ini. Lalu pada navigasi kita tambahkan saja di sini navigasi start. Kita tambahkan style background color. Kita ingin warnanya abu-abu terang. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah diterapkan. Lalu kita berikan padding. Kita beri padding 10 px. Lalu kita ingin elemen A yang berada di dalam nav ini itu tidak memiliki garis bawah. Karena secara default ketika kita menggunakan elemen A, itu ada garis bawah yang ditambahkan. Atau bisa kita bilang style bawaannya seperti itu. Kita tambahkan saja di sini nav A, text decoration, kita beri dengan nilai none. Lalu warna tulisan menjadi warna putih. Kita simpan. Nah, di sini sudah berubah, namun kita berikan jarak antara masing-masing elemen ini. Kita bisa menggunakan margin. Kita berikan saja di sini margin left. Misal margin left-nya 20 px. Jadi di setiap sisi kiri dari masing-masing elemen itu memiliki jarak 20 px, dan margin right di sisi kanan dari masing-masing elemen memiliki jarak 20 px. Nah, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita ingin ketika mouse kita arahkan ke sini, warna tulisannya berubah. Kita bisa menambahkan sebuah pseudo class. Kita tuliskan elemen yang kita pakai, tambahkan hover. Lalu kita buat di sini colornya ketika di hover atau ketika diarahkan ke mouse, kita buat dia menjadi black, warna hitam. Kita save. Nah, sekarang ketika kursor diarahkan ke elemen ini, warna tulisannya menjadi hitam. Ini untuk bagian navigasi. Nah, sekarang kita akan membuat bagian dari main. Untuk bagian asset kita abaikan dulu, kita fokus dulu ke bagian main. Sekarang kita amati, di dalam main itu ada dua buah kotak atau dua buah kontainer. Yang pertama ada kontainer gambar. Kontainer gambar ini akan kita isi dengan gambar dan judul dari gambar itu.
Lalu kontainer yang kedua, kontainer deskripsi, di sini akan kita tampung beberapa teks tulisan yang mendeskripsikan gambar ini. Nah, agar kontainer gambar berada di sisi kiri dari main dan kontainer deskripsi berada di sisi kanan dari main, kita bisa menggunakan teknik float. Jadi kontainer gambar kita atur menjadi float left, sehingga kontainer gambar akan dipaksa berada di sisi kiri dari pembungkus. Lalu kontainer deskripsi kita atur menjadi float right, sehingga kontainer ini akan dipaksa berada di sisi kanan dari pembungkus, di mana pembungkusnya adalah main. Kita terapkan saja langsung. Nah, di sini kita tambahkan dulu navigasi N. Kita kembali ke file HTML. Navigasi N. Sekarang kita akan membuat elemen main. Kita tuliskan main start. Kita buat main. Nah, kita ingat lagi di dalam main ini ada dua buah kotak atau dua buah kontainer. Pertama kita buat dulu kontainer pertama. Kita berikan kelasnya food image container. Di dalam kontainer ini kita akan menampung gambar dan caption atau keterangan dari gambar. Kita masukkan gambar di sini. Selain gambar, kita tambahkan di sini tag paragraf. Atau bisa kita gunakan tag vCaption. vCaption ini biasanya digunakan untuk memberikan sebuah caption ke gambar. Ya, menggunakan paragraf juga bisa, tapi kita gunakan saja vCaption. Kita isi dengan soto Indonesia. Kita simpan. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk gambar dan teks ini itu berada di dalam kotak atau dalam kontainer food image container. Sekarang kita coba ubah dulu ukuran dari gambar ini agar lebih kecil. Kita masuk ke style, kita buat di sini main start. Di sini pertama yang ingin kita lakukan adalah mengubah ukuran dari gambar terlebih dahulu. Kita buat saja di sini main div titik food image container, lalu tag img, karena img ini berada di dalam div food image container. Food image container berada di dalam main. Kita atur saja di sini width 350 pixel misal untuk ukuran gambarnya. Ini adalah lebar dari gambarnya. Nah, sekarang gambarnya sudah menjadi kecil. Baik, itu tadi adalah kontainer gambar. Selanjutnya adalah kontainer untuk deskripsi. Kurang lebih hasilnya itu adalah seperti ini. Di sini kita tambahkan judul makanan, jenis makanan, dan deskripsinya. Kita masuk ke HTML. Kita tambahkan div satu lagi yang masih berada di dalam main. Kita berikan saja di sini kelasnya misal food desk container. Di dalam div ini kita tambahkan H2 soto ayam, H2 lagi makanan berkuah. Kita tambahkan sebuah paragraf. Misal paragrafnya ini kita buat tulisan acak saja ya. Ini sebagai contoh saja dulu. Misal lorem dengan lorem sebanyak 30 kata. Kita save. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang kita susun agar kedua kontainer ini dapat tampil bersampingan, yaitu dengan menggunakan teknik float. Kita masuk ke bagian style. Kita tambahkan di sini untuk main div food image container alias kontainer untuk gambar. Kita beri di sini float left. Kita simpan. Lalu untuk div yang satunya yaitu food desk container, kita beri dia float right. Kita simpan. Kalau kita lihat di sini seperti tidak ada perubahan. Mengapa demikian? Kita coba klik kanan, kita inspeksi. Kita sampingkan saja.
elemen div dengan class wrapper ini lebarnya 1000 pixel. Sekarang kalau kita lihat di bagian main, food image container ini lebarnya 350 pixel. Dan untuk food dash container ini lebarnya 1000 pixel karena dia menyesuaikan isi dari konten yang ada di sini. Karena kita menerapkan properti float di kedua elemen ini, maka lebar dari elemen ini akan menyesuaikan isi dari kontennya. Kalau kita tidak terapkan float, maka lebar dari elemen ini akan memenuhi elemen pembungkus. Tapi karena kita terapkan float, maka lebarnya akan menyesuaikan isi konten. Saya misalkan saja seperti ini. Misal untuk P ini saya buat tulisannya agar menjadi sedikit. Nah, misal seperti ini saja. Nah, dia akan berada di samping. Karena dia menyesuaikan isi konten. Jadi 280 pixel untuk kontainer deskripsi makanan dan 350 pixel untuk kontainer gambar makanan. Kalau kita jumlahkan 350 ditambah 280 masih di bawah 1000 pixel. Kalau dia melewati 1000 pixel maka elemen ini akan pindah ke bawah. Nah, karena lebar elemen atau width elemen itu menyesuaikan isi konten, kita tetapkan saja satuan yang absolut untuk kontainer deskripsi makanan karena kontainer ini akan menyesuaikan isi konten. Kita buat saja di sini width misal 200 px. Kita save. Nah, sekarang elemen ini lebarnya adalah 200 px. Kalau misalkan saya tambahkan di sini paragraf lagi. Misal di sini saya tambahkan lorem sebanyak 30 kata. Kita save. Nah, dia tetap berada di samping karena width-nya sekarang menjadi absolut, yaitu tetap menjadi 200 px. Kalau sebelumnya dia akan menyesuaikan isi konten. Semakin banyak kontennya, dia akan menjadi lebar. Nah, karena kita tetapkan menjadi 200 px, meskipun di sini kontennya banyak, dia tetap menjadi 200 px. Kalau kita lihat di sini, seperti yang kita tahu, kontainer gambar itu kita atur float left. Kontainer deskripsi kita atur menjadi float right. Yang akan terjadi adalah kontainer deskripsi makanan itu berada di posisi paling ujung dari elemen pembungkusnya. Kita ingin agar elemen ini atau kontainer ini itu berada tepat di samping dari kontainer gambar. Artinya kita masuk ke bagian style. Untuk float yang bagian food dash container kita ubah menjadi left. Nah, sekarang dia tepat berada sebelum dari elemen sebelumnya. Ini kita tambahkan saja margin agar ada jarak. Kita masuk ke bagian food image container, kita berikan saja di sini margin top 20 px, margin left 20 px. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada jarak. Lalu kita terapkan juga untuk kontainer deskripsi makanan. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Saya sesuaikan saja di sini tulisannya. Misal saya kurangi tulisan agar menjadi lebih baik. Nah, baik, ini adalah bagian main. Sekarang kita akan masuk ke bagian aside. Jadi elemen aside ini kita letakkan berdampingan dengan elemen main. Hasil akhirnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di sisi kiri ini adalah elemen main yang memiliki dua buah kontainer, dan di sisi kanan ada elemen aside. Setelah elemen main kita buatkan saja di sini aside. Untuk elemen aside ini kita buat di sini H1 masakan populer. Lalu ada sekumpulan elemen A, sayur sop, kita copy saja. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat hasilnya, dia tulisannya itu langsung berada di samping dari elemen sebelumnya. Kalau misalkan kita ingin tulisan ini berada di bawah, kita bisa tambahkan saja di sini elemen kosong atau div kosong.
Kita membuat div dengan kelas kosong di sini. Jadi div kosong ini tepat berada setelah main dan sebelum aside. Kita terapkan style untuk div dengan kelas kosong. Kita isi dengan property clear, nilainya both. Nah, sekarang float sudah berhenti dan elemen setelah float akan berada di bawah seperti normalnya. Kita kembalikan dulu, itu hanya sekedar tambahan saja kalau misal teman-teman ingin menghentikan suatu float. Jadi teman-teman buat div kosong, lalu terapkan property clear dengan nilai both. Kita kembalikan lagi ke awal. Nah, sekarang kita coba elemen aside ini kita beri border 1px solid crimson. Kita save. Nah, setelah kita tambahkan border, lebar dari elemen ini langsung memenuhi satu elemen pembungkusnya. Hal ini terjadi karena kalau kita lihat di bagian sini, di bagian style, kita terapkan di bagian di dalam main, yaitu kontainer gambar. Ini memiliki float left. Lalu kontainer deskripsi juga memiliki float left. Maka ketika ada elemen yang diterapkan float left, pembungkus akan tidak menganggap bahwa elemen tersebut ada. Makanya di sini langsung elemen berikutnya lebarnya langsung satu layar, padahal di samping atau sebelum elemen ini itu ada elemen main. Nah, cara mengatasinya kita tambahkan saja di sini main. Jadi isi di dalam main ini tadi kita terapkan sebuah float. Maka di dalam main ini kita terapkan saja di sini overflow. Kita buat di sini auto. Sebelum kita tambahkan overflow auto, di sini ada bukti bahwa jika elemen main ini selaku orang tua dari elemen kontainer gambar dan kontainer keterangan, itu menganggap dua elemen tadi tidak ada. Kita coba berikan di sini background color yellow. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, di elemen main ini tidak ada background color yellow. Nah, makanya kita tambahkan saja di sini overflow auto. Jadi overflow auto ini secara otomatis elemen pembungkus akan kembali menganggap isi elemen yang ada di dalam pembungkus yang menerapkan float kembali dianggap ada. Kalau tadi dianggap tidak ada, sekarang dianggap menjadi ada. Sehingga sekarang susunannya sudah menjadi normal. Namun, untuk elemen aside malah dia pindah ke bawah. Karena elemen aside ini lebarnya mengikuti elemen pembungkus yaitu wrapper. Kalau kita lihat di sini, kembali lagi di sini wrapper ini adalah lebarnya 1000px. Sehingga untuk elemen aside dia lebarnya mengikuti juga menjadi 1000px. Artinya kita tetapkan lebar absolut agar elemen aside ini bisa diletakkan di sini. Diletakkan di ruang kosong ini. Yang mana lebarnya tidak boleh mencapai 1000px ketika elemen main dan elemen aside kita jumlahkan. Nah, maka kita elemen aside ini kita tambahkan saja di sini width 200px misal. Nah, sekarang lebarnya menjadi 200px. Agar dia berada di sini, di samping dari elemen main. Elemen main ini kita berikan saja di sini float left. Nah, sekarang elemen main berada di sisi kiri dari wrapper, yang mana wrapper adalah pembungkusnya. Ini ada tambahan. Kalau teman-teman menerapkan float, maka lebar dari elemen tersebut akan menyesuaikan isi dari konten. Nah, karena main tadi floatnya left, maka aside ini kita berikan juga float left. Kalau kita berikan float left, seperti ini hasilnya. Kalau kita berikan float right, dia akan dipaksa berada di sisi kanan dari pembungkus. Nah, kita berikan saja di sini float right, kita biarkan saja. Sekarang kita ingin elemen A yang berada di aside ini disusun ke bawah secara vertikal. Mengapa dia horizontal? Karena elemen A ini adalah elemen display, seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti halnya kita menyusun elemen navigasi. Nah, sekarang kita tambahkan saja aside A.
Ini kita tambahkan saja display dengan jenis blok. Nah, ketika dia diubah menjadi blok, maka elemen A ini akan berperilaku selayaknya elemen yang memiliki display block, yang dimana ketika ada elemen baru, maka dia akan berada di baris yang baru, tidak seperti inline sebelumnya. Sekarang kita coba berikan padding ke elemen aside ini. Kita beri padding 20 px, lalu kita atur marginnya. Saya ingin margin bagian kanan agar elemen ini bergeser ke kiri sebanyak 20 px. Lalu margin top agar elemen ini bergeser ke bawah sebanyak 20 px. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu elemen A di dalam aside kita atur di sini agar memiliki margin bottom, agar ada jarak di bagian bawah dari masing-masing elemen A. Kita atur saja 20 px. Lalu kita atur juga jarak untuk elemen H1 ini agar dia tidak terlalu dekat dengan elemen A. Kita atur di sini as aside H1. Kita beri di sini margin bottom 20 px. Nah, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita hapus untuk dekorasi pada elemen A atau style pada elemen A secara default ini. Kita atur di sini property text decoration, kita isi dengan nilai none. Lalu warna tulisannya adalah berwarna putih. Kita gunakan color white. Oh maaf, warna hitam. Nah, seperti ini kurang lebih. Atau mungkin lebih bagus agar dia sewarna dengan border kali ya. Crimson. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu kita tambahkan border di masing-masing elemen A. Border bottom 0,1 px. Kita ingin bordernya sangat tipis. Solid crimson. Nah, kita ingin bordernya ini menyesuaikan isi konten dari elemen A. Karena elemen A sekarang memiliki display block, maka lebarnya menyesuaikan pembungkusnya, yaitu elemen aside. Maka di sini kita tambahkan saja property width atau lebar, kita isi dengan nilai fit content. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu bagaimana kalau misal kita berikan animasi terhadap border pada elemen A di dalam aside ini? Jadi misalkan ketika belum saya arahkan mouse ke sini, dia tidak ada border. Namun ketika saya arahkan, bordernya muncul. Artinya kita tambahkan saja sudo class. Kita beri di sini hover. Untuk border ini kita pindahkan saja ke sini. Jadi ketika dia di hover, bordernya baru muncul. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini bordernya tidak muncul, tapi kalau saya arahkan mouse ke sini, nah dia langsung muncul untuk bordernya. Seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada yang lupa. Kita ingin agar kontainer dari gambar ini memiliki sebuah border. Kita kembali lagi, kita tambahkan di sini food image container, kita tambahkan border 1 px solid black. Kita lihat hasilnya. Ini kita coba hapus dulu background color dari main. Lalu kita coba beri padding untuk elemen ini. Padding misal 5 px. Nah, seperti ini kurang lebih. Mungkin akan lebih bagus kalau warna bordernya disamakan saja seperti aside. Kita ubah saja di sini menjadi crimson. Nah, seperti ini kurang lebih. Baik, untuk main aside ini sudah selesai. Sekarang kita tambahkan bagian dari kontak. Kontak itu adalah seperti ini tampilannya. Jadi di dalam kontak, jadi kontak ini kita akan menggunakan elemen form, di mana dalam form ini akan ada beberapa tag input. Kita masuk ke file HTML lagi. Di sini saya tambahkan dulu keterangan aside start, aside end.
Setelah aside, kita tambahkan form di sini. Form. Bagian ini kita hapus saja dulu karena belum diperlukan. Kita tambahkan H2 saran kritik. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang susunannya menjadi berantakan. Seharusnya untuk bagian kontak itu berada di sini, bukan di bagian tengah seperti ini. Jadi ini ada kesalahan. Hal ini terjadi karena elemen aside dia ada float right. Ketika ada elemen sebelumnya yang menerapkan float, maka elemen berikutnya itu masih menerapkan float juga. Artinya kita perlu menghentikan float pada elemen aside. Nah, kita tahu aside ini berada sebelum elemen form. Artinya di antara aside dan form ini kita tambahkan sebuah div kosong. Kita buat div dengan kelas kosong. Kita simpan dulu. Lalu di sini kita tambahkan style div kosong. Kita beri di sini property clear both. Kita simpan. Nah, sekarang posisinya sudah kembali normal. Di sini perlu teman-teman ingat ketika teman-teman menambahkan float, ketika ada elemen yang menerapkan float dan elemen berikutnya tidak ingin diterapkan float lagi, maka teman-teman bisa membuat div kosong. Lalu terapkan property clear sehingga posisinya akan kembali normal. Kita kembali ke form. Di sini kita tambahkan sebuah div. Kita tambahkan sebuah div. Di dalam div ini kita letakkan sebuah label. Kita isi di sini nama. Kita simpan. Lalu kita berikan di sini input. Type-nya adalah teks. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat, kita ingin input ini berada di bawah label. Hal ini terjadi karena elemen label yang bertuliskan nama ini memiliki display defaults yaitu inline. Kita masuk ke style. Oh, di sini belum saya tambahkan tadi, site start. Lalu di sini site end. Sekarang kita buat untuk form contact form. Lalu kita buat di sini form div ini kita tambahkan dulu kelas. Kelasnya kita buat saja di sini input. Form div input. Kita buat di sini display-nya menjadi blok. Lalu kita tambahkan di sini label. Sehingga elemen label akan menjadi blok. Nah, ketika ada elemen baru maka dia akan berpindah ke bawah. Kita lanjutkan lagi ke div yang selanjutnya. Ini kita berikan saja kelas input nama. Di sini saya menggunakan spasi, artinya kita memiliki kelas yang namanya sama yaitu input, tapi memiliki beberapa jenis yang berbeda. Seperti contoh di sini kelasnya input tapi namanya adalah nama. Lalu di sini kelasnya input dengan nama telepon di sini. Telepon, kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita buat div berikutnya. Setelah telepon itu ada email. Email. Kita buat lagi. Komentar. Untuk komentar kita tidak menggunakan input, melainkan kita menggunakan text area. Nah, kalau text area dia hasilnya seperti ini. Jadi dia lebih panjang, dapat menampung banyak tulisan. Dan yang terakhir kita tambahkan sebuah button. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita coba berikan background color untuk elemen form. Kita tambahkan saja di sini form
Background color misal light blue. Kita simpan. Nah, di sini mengapa ada ruang kosong? Karena elemen wrapper atau elemen pembungkus kita atur tingginya 1000 px. Sedangkan tinggi keseluruhan dari header ke form itu belum sampai 1000 px. Kita atur saja di sini. Kita hapus agar tingginya menyesuaikan isi konten. Nah, sekarang tingginya menyesuaikan isi konten. Sekarang kita berikan padding untuk elemen form agar ada jarak antara border ke elemen ini. Di bagian form ini kita atur saja di sini padding 20 px. Oh ya, di sini saya tambahkan saja margin bottom untuk elemen main. Kita kembali ke main, kita atur di sini margin bottom 20 px. Nah, sekarang di sini ada jarak ya. Sekarang kita atur style untuk bagian contact form ini. Di sini di bawah dari tulisan saran akan kita beri jarak. Kita masukkan form H2. Karena tulisan saran dan kritik ini ada di H2. Kita tambahkan saja di sini margin bottom. Misal 20 px. Nah, sekarang sudah ada jarak. Dan saya ingin seluruh elemen div yang menampung label dan input ini itu ada jarak juga. Kita tahu bahwa label dan input itu dibungkus menggunakan div dengan kelas input. Seluruh ini memiliki kelas input walaupun ada nama satu lagi yang berbeda. Kita buat di sini form div dengan kelas input. Kita beri di sini margin bottom 10 px. Seperti ini kurang lebih. Dan sekarang kita ingin agar elemen input ini itu memiliki padding. Sekarang kita buat di sini form div input. Nama elemennya adalah input. Atau saya ubah saja di sini agar tidak keliru ya. Masukkan Nah, artinya yang tadi input diubah menjadi kelasnya masukkan. Masukkan input. Yaitu kita akan menerapkan ke tag input. Kita beri di sini padding sebesar 20 px. Lalu kita save. Untuk file HTML kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah diterapkan. Baik, untuk input sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita terapkan style ke button, ke tombolnya. Sekarang kita tambahkan di sini form button. Kita beri di sini padding 10 px. Lalu kita beri di sini background color light green. Kita coba tambahkan saja menjadi 30 px. Terlalu lebar 25. Kalau kita lihat button ini kan kotak. Kita bisa ubah menjadi agak membulat atau menjadi oval. Kita tambahkan di sini properti border radius. Misal 5 px. Nah, dia menjadi ada sudut tumpulnya di masing-masing sudut dari button ini. Jadi semakin besar kita isi nilainya, misal 500 px saya isi. Nah, dia menjadi bulat. Jadi disesuaikan saja nilainya. Nah, sekarang kita membuat struktur terakhir yaitu footer. Kalau kita lihat footer ini berada di akhir dari website. Footer yang kita inginkan adalah seperti ini, ada tulisan Ncopy Warung Pradana 2023. Setelah bagian form kita tambahkan di sini footer. Kita buat paragraf. Nah, untuk membuat tulisan seperti ini, itu kita bisa menggunakan Ncopy. Kita tulis di sini Ncopy Warung Pradana 2023. Kita simpan. Nah, sekarang sudah muncul. Sekarang tinggal kita terapkan saja stylenya. Kita masuk ke style.
Ini kita tambahkan dulu keterangan contact form N. Sekarang kita gunakan selektor untuk footer. Kita beri background color like, misal like salmon saya atur. Kita lihat hasilnya. Sekarang kita berikan padding. Kita beri padding 20 px. Lalu kita atur tulisan ini berada di tengah. Kita menggunakan text align center. Dan kita ubah saja warna tulisannya menjadi putih. Baik, kurang lebih website yang sudah kita buat seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada tambahan. Bagaimana kalau misal saya ingin menambahkan makanan menu baru di bawah dari soto ayam ini? Itu caranya adalah kita lihat di sini elemen main itu menampung kontainer untuk gambar makanan dan kontainer deskripsi makanan. Artinya kita buatkan saja di sini div. Nah, seluruh ini kita masukkan ke dalam div. Kita berikan di sini kelas misal food collection. Nah, food collection ini diibaratkan untuk makanan satu. Untuk satu makanan itu ada kontainer gambar dan kontainer deskripsi. Kalau kita ingin ada makanan baru lagi, kita copy saja ini. Kita copy saja bagian div yang membungkus kontainer gambar dan kontainer deskripsi. Lalu kita paste, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita memiliki dua buah menu makanan. Pastikan di sini kita membuat sebuah div baru. Lalu kita pindahkan isi kontainer gambar dan kontainer deskripsi ke div tersebut. Baik, itu sedikit tambahan saja mengenai bagaimana cara menambahkan item makanan baru. Sebagai contoh saja itu ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa sampaikan saja. Atau mungkin jika ada penyampaian saya yang kurang tepat, bisa dikoreksikan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.